Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa Muhammad ibn Abdullah Sayyidis Sadat wa ma'dalis sa'at wa sahibil ayatil bayyinat wa mu'jizatil zahirat wa sahibil syafa'ati liman yusalli alaihi yawmal hasarat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufik untuk melangkahkan kaki kita melaksanakan kewajibannya, melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya kita bisa menuntut ilmu. Ini merupakan suatu kemuliaan di atas kemuliaan, suatu penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Karena ibadah tidak akan pernah tegak melainkan di atas ilmu, yang kita senantiasa harus menuntut ilmu tersebut. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita ucapkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga datangnya hari kiamat. Allahumma ighfir lana wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah guru-guru kami dan ampunilah semua kaum muslimin. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan ini pada kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar. Pembahasan yang telah kita share, alhamdulillah, tentang fatratul wahyi atau terputusnya wahyu setelah diturunkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah membahas tentang bagaimana perbedaan atau apa perbedaan antara nabi dan rasul. Kemudian juga telah kita bahas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepada beliau wahyu pertama pada malam 21 Ramadan ketika usia beliau genap 40 tahun atau ketika berjalan 41 tahun. Kemudian kita telah membahas juga bagaimana ketakutan beliau tatkala didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian membahas juga tentang faidah daripada wahyu pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan kita pada fatratul wahyi. Summa 'audatuhu. Wa kana, dikatakan oleh muallif rahimahullah taala, wa kana al-wahyu qad fatara wa qata'a ba'da awwali nuzulihi fi ghari Hira kama sabaq. Adalah wahyu itu, ikhwati fillah, telah terhenti dan terputus sementara. Setelah kapan? Setelah diturunkan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Wahyu pertama turun surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketakutan sebagaimana telah kita ceritakan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian beliau dibawa oleh Khadijah untuk bertanya kepada Waraqah bin Naufal, orang yang sangat ahli di dalam agama Nasrani. Beliau membaca kitab Taurat dan kitab Injil. Artinya beliau adalah orang yang berilmu. Kemudian ditanyakan, setelah ditanyakan, maka beliau yakin. Maka beliau yakin dengan perkataan Waraqah bin Naufal. Kemudian beliau ingin untuk, atau Allah Subhanahu wa taala, beliau inginkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada beliau dengan tatabu, dengan senantiasa turun dan turun setelahnya.
Maka beliau kembali melanjutkan ta'abbud beliau di Gua Hira. Dari Waraqah bin Naufal, beliau bersegera kembali naik ke Gua Hira. Beliau kemudian naik ke Gua Hira, ta'abbud di sana, melakukan khalwah, pengasingan diri daripada masyarakat jahiliyah yang saat itu benar-benar kesyirikan telah menyebar di tengah-tengah kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau kemudian naik untuk melanjutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada beliau wahyu ya yang selanjutnya. Wadama hadzal inqita' ayyaman. Namun ikhwati fillah, ternyata harapan beliau ketika naik ke Gua Hira tidak sesuai dengan ekspektasi beliau. Kenyataan itu tidak sesuai dengan ekspektasi beliau. Ternyata wahyu tidak langsung turun untuk yang kedua kalinya. Namun terputus. Nah, tatkala kita membahas tentang terputusnya wahyu, di sini ada perbedaan yang kuat di kalangan para ulama tarikh. Ada bahkan di antara mereka yang mengatakan terputusnya wahyu itu tidak sebentar, melainkan terputusnya wahyu dalam jangka waktu 3 tahun. Ada yang mengatakan 3 tahun. Kemudian ada yang mengatakan terputusnya wahyu itu 40 hari saja. Ada juga pendapat yang mengatakan terputusnya wahyu kurang lebih 10 sampai 12 hari. Namun pendapat yang kami pilih insyaallah dan ini kita nilai sebagai jumhur ulama adalah 10 sampai 12 hari atau kurang lebih belasan hari. Mengapa demikian? Karena kalau kita ambil pendapat yang mengatakan 3 tahun terputusnya wahyu, maka kalau kita hitung, kita katakan dulu kesepakatan para ulama, Nabi SAW diturunkan wahyu pertama di usia beliau 40 tahun. Sudah sempurna 40 tahun, kemudian masuk 41 tahun, wahyu pertama turun. Kemudian berdakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Setelah itu beliau menghijrah ke Madinah. Berapa tahun? 10 tahun. Kemudian setelah itu beliau meninggal dunia. Maka kalau kita hitung 40 tahun ditambah 13, 43. 40 tahun ditambah 13 berarti 53. Ditambah 10 tahun di Madinah 63. Dan ini adalah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Kalau antum tambah dengan 3 tahun lagi, maka kurang lebih 66 atau 67 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup. Maka mungkin pendapat ini kita sisihkan dulu dan kita ambil pendapat jumhur yang mengatakan kurang lebih sekitar belasan hari saja, 10 sampai 12 hari. Ala kulli hal, kita lanjutkan pembahasan kita. Wa qad aqaba dzalika fin nabiy sallallahu alaihi wasallam syiddatul ka'abah wal huzn. Akibat terputusnya wahyu ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan kesempitan hidup dan kesedihan di atas kesedihan. Bagaimana tidak ya ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, setelah beliau dinyatakan oleh Waraqah bin Naufal, beliau adalah seorang nabi, seorang rasul, penghubung antara manusia dengan Rabb-nya. Tentu ini adalah wazifah yang besar. Ini adalah wazifah yang sangat besar. Pekerjaan yang sangat luar biasa mulianya. Antum menjadi penghubung antara manusia dengan Tuhannya. Kalau saja di antara kita berbangga dengan menjadi penghubung atau wasilah antara seseorang dengan menteri, kita berbangga itu. Ini Nabi SAW menjadi penghubung antara manusia dengan Tuhannya. Ini keutamaan yang besar. Beliau SAW sangat-sangat bergembira. Namun ternyata ketika beliau naik ke Gua Hira untuk
menerima wahyu selanjutnya, ternyata lama turun wahyu itu. Bahkan dikisahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berbicara, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memanggil-manggil malaikat yang pernah datang, walaupun beliau tidak mengenali malaikat tersebut. Beliau berbicara dalam keadaan sendiri. Kemudian nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan kepada beliau, kenapa Al-Quran itu tidak langsung diturunkan. Malaikat Jibril rindu untuk turun kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad rindu untuk bertemu dengan Jibril, menerima wahyu. Aminus sama, pemimpin para malaikat di langit rindu kepada pemimpin manusia di muka bumi. Begitu juga sebaliknya. Akan tetapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik." Wahyu itu bukan sekedar ketika kita inginkan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inginkan wahyu tersebut kemudian akan diturunkan, enggak. Akan tetapi dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat Jibril yang kau nanti-nantikan itu wahai Muhammad, ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Tidak turun kepada engkau melainkan hanya dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan semau-maunya Jibril datang bertemu dengan Rasul menyampaikan wahyu, enggak. Akan tetapi ditunggu perintah dari Allah kemudian baru turun. Maka tidak sembarangan. Kemudian walakinnal maslahata kanat fi hadzal inqita' faqad dhahaba anhu ar-ruh. Yang perlu kita ketahui ukhati fillah azani Allah wa iyyakum, dengan terputusnya wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala bukan berarti Allah Subhanahu Wa Taala tidak meletakkan hikmah yang besar di situ. Bahkan kita pernah membahas beberapa kali tentang ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau wahai Muhammad, di dalam surah At-Tuha. Telah kita bahas panjang lebar ayat tersebut. Maka bukan tidak ada hikmahnya. Hikmah pertama di situ adalah agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hilang ketakutannya karena turun wahyu yang pertama kali itu. Bagaimana cerita ketika wahyu pertama turun, beliau bersegera kembali ke rumah beliau. Kemudian beliau mengatakan kepada Khadijah, hampir saja aku binasa, hampir saja aku binasa. Kemudian diperintahkan untuk menutup wajahnya, kemudian disirami dengan air dingin. Sampai 3 hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bangun akibat ketakutan itu. Maka kalau turun wahyu yang kedua kalinya, bisa saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam binasa. Karena wahyu ikhwati fillah banyak cara turunnya. Bahkan wahyu atau cara turunnya wahyu yang paling berat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti gemerincing lonceng. Bagaimana ketika lonceng dulu ketika di zaman jadul saat kita SD dipukul sekali teng begini. Jadi keluar keringat dingin beliau. Keluar keringat dingin beliau dan beliau ambruk pingsan. Setelah itu baru beliau bangun dan menjelaskan kepada sahabat. Ini wahyu yang sangat berat. Cara penurunan wahyu atau disampaikan wahyu yang paling berat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau datang wahyu untuk yang kedua kalinya, sementara fisik beliau belum kuat, maka bisa saja sesuatu yang buruk menimpa beliau. Maka ini hikmah yang pertama. Kemudian dibalik itu juga watasabbata min amrihi, dan agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tasabbut. Tasabbut itu kokoh dengan pendiriannya. Beliau kokoh dalam pendiriannya, kokoh dalam ingatannya. Ini hikmah yang kedua. Maka kalau kita dapati dalam Al-Quran, ketika orang-orang kafir mengatakan, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنِ جُمْلَةً وَاحِدَةً. Orang-orang kafir mengatakan, Anda ini benar seorang Rasul, utusan Allah, maka pasti Allah akan menurunkan Al-Quran itu yang dianggap sebagai hidayah oleh Nabi itu
oleh orang yang dianggap gila oleh orang Quraisy. Mereka mengatakan andai itu benar dari Allah, pasti diturunkan langsung jumlatan wahidah. Apa arti jumlatan wahidah? Langsung 30 juz. Langsung dari awal sampai akhir. Sebagaimana nabi-nabi sebelum beliau. Nabi Musa 40 hari diturunkan kitab beliau. Nabi Ibrahim langsung diturunkan suhuf Ibrahim. Diturunkan dari awal sampai akhir. Nah, kalau orang ini ngaku sebagai rasul, kenapa Al-Qur'an harus lama kita tunggu baru turun? Maka Allah Subhanahu wa taala membantah perkataan mereka dengan mengatakan kadzalika linusabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Allah mengatakan ada hikmahnya. Hikmahnya adalah linusabbita bihi fuadak, agar hatimu itu wahai Muhammad itu kokoh. Dan bacalah Al-Qur'an dengan pelan-pelan. Bacalah Al-Qur'an dengan pelan-pelan. Nabi SAW juga pernah ditegur ketika beliau didatangi oleh Jibril. Jibril membaca wahyu, Nabi mengikutinya dengan cepat-cepat. Karena apa? Takut Jibril akan segera pergi meninggalkan beliau. Jadi beliau baca cepat-cepat, laju-laju. Agar apa? Beliau bisa mengulang 2 kali, 3 kali di hadapan Jibril. Maka Allah menegur beliau dengan mengatakan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Wahai Muhammad, jangan engkau gerakkan lisanmu ini dengan terburu-buru agar engkau bisa menguasai Al-Qur'an itu, wahyu itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'an. Akan tetapi wahai Muhammad, ketika kami baca, baru setelah itu engkau ikuti bacaan yang kami baca. Inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Karena yang mengumpulkan Al-Qur'an itu di dadamu itu siapa? Bukan karena engkau cepat-cepat, bukan karena berapa banyak kali engkau baca Qur'an itu, bukan. Akan tetapi taufik daripada Allah yang mengumpulkan Al-Qur'an mungkin 30 juz di dadamu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan tentang nikmat tersebut. Maka kalau kita membaca Al-Quran, terutama orang yang pernah menghafal Al-Quran, kalau antum menghafal Al-Quran, misalkan antum baca sekarang satu halaman, antum menghafal sekarang Al-Quran 1 halaman. Ana yakin kita semua pasti bisa 1 halaman sehari kita hafal. Dan ini ringan insya Allah, tergantung kebiasaan. Namun sore antum hafal, atau pagi antum hafal, atau malam antum hafal, tidur saja sebentar, lupa besoknya. Ya, lupa besoknya. Pagi antum hafal, kemudian antum mandi, saat antum berangkat kerja di atas motor, coba ulangi, itu sudah hilang. Kenapa? Karena antum terburu-buru membacanya. Karena antum ingin cepat-cepat menguasai Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan cara tartil, dengan cara sedikit demi sedikit. Apa hikmahnya? Linusabbita bihi fuada, agar Al-Qur'an ini nempel di hatimu. Maka kalau semua sekarang, contoh sekarang ada program, kita tidak menyalahkan suatu program. Beredar dulu di zaman anak mondok, program 40 hari menghafal Al-Qur'an 30 juz. Dan ini benar. Bisa dihafal dalam waktu 40 hari. Namun hari ke-41 atau 40 hari setengahnya itu sudah hilang. Satu pun nggak nempel ibaratnya. Kalau kita ingat masa nyantri dulu, masa nyantri, kita karena banyaknya atau padatnya jadwal kita menghafal Al-Quran. Kita diwajibkan menghafal 1 halaman per hari. 1 halaman per hari selama 6 hari. Namun ikhwati fillah, ketika kita hafal sebelum subuh, setelah subuh kita halaqah, kita menyetorkan hafalan tersebut. Setelah kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kadang kita diam. Afwan Ustaz, lupa. Kenapa? Karena kita terburu-buru ingin menguasai Al-Quran itu. Maka inilah hikmah. Di antara hikmah ini
kita diajarkan untuk menuntut ilmu, menghafal wahyu Allah Subhanahu wa taala dengan tidak terburu-buru. Seperti seorang, jika sekarang antum makan, semua kita suka dengan hidangan yang lezat. Tetapi kalau kita mau memaksakan diri memakan semua hidangan yang ada 5 piring misalkan, Anda yakin pasti muntah akhirnya. Nggak dapat kita walaupun sepiring pun. Keluar semua itu. Maka itu tidak boleh. Tidak boleh serakah ibaratnya. Maka kalau pelan-pelan itu insya Allah akan berdampak baik bagi tubuh kita. Sehingga di antara wasiat para guru kita termasuk kepada anak adalah jangan antum menuntut ilmu ketika antum belum siap menuntut ilmu itu. Dalam artian kita menuntut ilmu itu bukan aib kita mendatangi kajian setiap harinya atau belajar setiap harinya, bukan aib. Dan itu bagus. Namun coba lihat keadaan kita. Sesuaikan dengan keadaan kita. Karena ilmu itu sebagaimana kita bahas dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 kemarin, wajib baca alias murojaah, baru setelah itu kita tulis lagi untuk mengokohkan. Maka kalau antum sebagai penuntut ilmu merasakan ketika antum belajar malam ini, malam nanti habis dari sini nggak bisa murojaah, paginya nggak bisa murojaah, sorenya nggak bisa murojaah, maka stop dulu untuk mengikuti kajian pada hari lainnya. Tetapi kalau antum merasakan setiap hari antum kajian dan ada waktu antum murojaah, itu lebih baik bagi antum. Maka bagaimana caranya bagi kita yang mungkin waktu kita sedikit, antum pilih. Kira-kira antum ingin tajam atau apa ya istilahnya, menguasai suatu ilmu di bidang apa? Bidang apa suatu ilmu antum ingin kuasai? Ketika akidah, maka ikuti terus-menerus kajian akidah. Dan antum murojaah. Antum bisa murojaah. Antum bisa pahami. Baru setelah itu, hari selanjutnya, antum ingin menguasai ilmu fikih. Antum ikuti kajian fikih. Antum merasa ilmu antum murojaah bisa. Antum bisa mendengarkan kajian, bisa mencatat, bisa murojaah, tambah lagi. 3 hari selanjutnya antum ingin kajian sirah misalkan. Setelah antum ikuti, antum bisa mencatat, bisa membaca ulang catatan antum, bisa murojaah dan memahami, tambah lagi. Kalau tidak bisa melakukan hal tersebut, cukupkan diri dengan apa yang ada. 1 pisau tapi tajam lebih baik daripada antum punya 1000 pisau tapi tumpul semua. Ya. Jadi kuatkan dulu apa yang ingin antum kuasai. Yang paling dasar kita kuatkan adalah tauhid. Setelah itu fikih misalnya. Maka kuatkan. Bukan aib menuntut ilmu setiap hari, pagi iya, sore iya, malam iya, silakan. Namun sekali lagi sesuaikan dengan keadaan kita. Karena kita adalah pekerja. Maka inilah hikmah daripada wahyu itu, ikhwati fillah azan ya Allah wa iyyakum, terputus untuk sementara waktu. Kemudian wa tahayya al-ihtimal misli ma sabaq hina ya'ud. Dan beliau juga di antara hikmahnya adalah bagaimana beliau bisa menahan apa yang ditahan, keadaan itu akan terulang. Malaikat Jibril itu akan nampak lagi kepada beliau. Kalau yang sebelumnya belum sembuh, maka ditambah lagi sakitnya ibaratnya, maka tentu akan parah. Tapi kalau sebelumnya sudah sembuh, kemudian sudah hilang syoknya, kemudian baru datang lagi, insya Allah akan kuat fisiknya. Ini diantara hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah ini. Wa hasala lahu tashawwuf wal intidhar. Dan sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai
sifat rindu dengan ilmu. Harus rindu dengan ilmu. Kita saja merasakan hal ini. Bagaimana ketika misalkan di SD kajian setiap subuh oleh Ustaz Zunal Fadil, Ustaz Abdurrahman Jihad. Kajian setiap subuh. Namun kalau terhenti 2 minggu misalkan, kita akan bertanya-tanya. Kenapa beliau berhenti? Kenapa sangat disayangkan berhenti dan lain sebagainya. Namun hikmahnya itu besar. Ketika beliau mengisi kajian lagi, antum hadir, antum datang dengan hati yang baru, dengan kerinduan yang baru. Dengan kerinduan yang baru. Sehingga antum tidak akan pernah menyia-nyiakan nikmat tersebut. Ini diantara hikmahnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam qad 'ada min 'indi Waraqah bin Naufal ila Hira liyuwasila jiwarahu fi dharihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dari Waraqah bin Naufal kemarin yang kita ceritakan, beliau naik kembali ke Gua Hira, kemudian beliau tahannus dan ta'abbud, beliau berkhalwat di dalam Gua Hira. Beliau menyendiri dalam Gua Hira menunggu datangnya wahyu yang selanjutnya. Kemudian sampai habis bulan Ramadan, wahyu itu tidak diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ini menyiksa sekali, menyiksa batin beliau. Bahkan ada hadis dhaif, dengan catatan ini adalah hadis dhaif, namun masyhur di kitab-kitab sirah. Banyak kitab sirah yang membawakan hadis ini tentang ketika membahas tentang fatratul wahyi. Hadis itu mengatakan Nabi ibaratnya setiap saatnya, ini mubalaghah, ada sedikit ibaratnya lebay bahasa kita. Setiap saat beliau itu keluar ke Gua Hira. Kalau sudah datang kesedihannya, beliau keluar dari Gua Hira, beliau naik ke tempat yang tinggi, beliau ingin melemparkan dirinya ke bawah. Beliau ingin bunuh diri, ya. Namun hadisnya ini ternyata dhaif. Ya, namun beredar. Ala kulli hal, sekali lagi ini adalah suatu kisah yang masyhur di kalangan para mu'arrikhun. Kemudian kita lanjutkan, setelah selesai bulan Ramadan, beliau kemudian turun atau kembali ke rumah beliau di awal bulan Syawal. Sebagaimana kita katakan tadi, bahwasanya fatratul wahyi itu pendapat yang kami pilih adalah 10 hingga 12 hari. Kalau kita hitung tanggal 21 Ramadan, kemudian beliau sakit 23 hari. Berarti pada tanggal 24 beliau pergi ke Waraqah bin Naufal. Setelah itu beliau kemudian kembali ke Gua Hira. Berarti tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, kurang lebih di tanggal-tanggal seperti itu. Karena di sini dituliskan Ghurratus Syawal, artinya di permulaan bulan Syawal. Ghurrah itu kurang lebih kalau kita bahasakan antara tanggal-tanggal muda, bahasa dia tanggal muda. Maka beliau turun kemudian ke rumah untuk beranjak ke rumah Khadijah. Setelah itu, belum sampai di rumahnya Khadijah, beliau menceritakan kepada kita dalam sebuah hadis yang banyak sekali jalannya sampai kepada kita. Di antara hadis yang kita akan bahas adalah hadis yang bersumber dari Jabir bin Abdullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, falammas tabtantu alwadi nuditu. Beliau membahas tentang atau menceritakan kepada para sahabat bagaimana ketika kembali lagi wahyu yang sempat terhenti itu. Ketika aku hendak ke rumah Khadijah atau pulang ke rumahku, kata beliau, di saat aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada di kaki bukit atau di lembah, aku dipanggil. Ada suara keras yang memanggilku, wahai Muhammad.
wahai Rasulullah. Maka fanazartu an yamini falam ara syai'an. Aku melihat ke kanan, enggak ada orang. Kemudian wa nazartu an shimali falam ara syai'an. Kemudian menoleh juga ke kiri. Ternyata enggak didapati orang yang memanggil beliau. Wa nazartu amami falam ara syai'an. Dan aku melihat, fokus melihat ke depan, mencari-cari, ternyata enggak ada juga orang. Kemudian wa nazartu khalfi falam ara syai'an. Kemudian aku menoleh ke belakang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencari dari mana sumber suara yang memanggil nama beliau itu. Yang memanggil nama beliau. Tapi ternyata tidak ada. Sampai beliau bilang, farafa'tu ra'si fara'aitu syai'an. Kemudian aku angkat kepala ke arah langit, melihat ke atas maksudnya, maka aku pun melihat sesuatu. Fa idzal malakul ladzi ja'ani bi Hira jalisun ala kursi bainas sama'i wal ardh. Beliau mengatakan, ternyata sesuatu itu tatkala aku teliti melihatnya persis seperti malaikat yang mendatangiku pertama kalinya. Persis, kata beliau. Dalam riwayat lain, malaikat itu membentangkan sayap beliau. Jibril duduk di atas kursi, kemudian kursinya terletak di antara langit dengan bumi. Sayapnya itu satu menutupi timur ke barat. Antum bayangkan. Sayap Jibril menutupi timur ke baratnya satu. Beliau punya 600 sayap. Maka siapa yang tidak kaget melihat hal seperti ini? Sampai beliau mengatakan, faja'astu minhu ru'ban hatta hawaitu ilal ardh. Maka aku lari terbirit-birit, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai aku tersandung dan aku tersungkur jatuh. Saking kagetnya beliau. Maka setelah itu beliau bangkit, lari lagi ke rumah Khadijah. Setelah sampai di rumahnya Khadijah, beliau mengatakan, zammiluni zammiluni dassiruni wasubbu alayya ma'an baridan. Tutupi aku dengan selimut, tutupi aku dengan selimut, dan tutupi aku dengan selimut, sampai diulang 4 kali. Kemudian beliau mengatakan, sirami aku dengan air yang dingin. Saking demamnya beliau mengatakan, sirami aku dengan air yang dingin. Maka ditutupi dan disirami oleh Khadijah dengan air yang dingin. Maka setelah itu turunlah wahyu yang kedua, surah Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Ya ayyuhal muddatsir. Kalau kita artikan, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Mengapa dikatakan seperti ini? Karena Nabi saat itu sedang menutupi diri dengan selimut. Maka Allah memanggil, wahai orang yang berselimut. Qum fa'anzir. Berdirilah engkau, bangunlah engkau, berilah peringatan untuk seluruh alam. Berilah peringatan untuk seluruh alam. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wa rabbaka fakabbir. Dan agungkanlah Tuhanmu. Wa siyabaka fatahhir. Dan pakaianmu maka sucikanlah wahai Muhammad. Warrujza fahjur. Keburukan itu ditinggalkan. Di antara ulama tafsir mengatakan ar-rujz di sini artinya kesyirikan. Maksudnya engkau berikan peringatan kepada orang dan ingatkan mereka untuk meninggalkan kesyirikan. Warrujza fahjur, tinggalkanlah kesyirikan. Wala tamnun tastakthir. Jangan engkau memberi dengan harapan orang yang kau beri akan memberi balik dengan sesuatu yang lebih banyak lagi. Wala tamnun tastakthir. Wali rabbika fasbir. Dan di dalam engkau berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah engkau wahai Muhammad. Banyak sekali faidah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Kalau kita melihat ayat ini secara umum menggambarkan 2 beban yang diberikan oleh
Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dua beban tersebut? Beban pertama adalah beban menyampaikan syariat. Dari ayat pertama sampai kedua, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Ini beban yang pertama, beban untuk menyampaikan syariat. Kemudian beban yang kedua adalah beban bahwasanya Nabi itu bukan hanya menyampaikan, namun wajib untuk melakukan apa yang diperintahkan untuk kaumnya. Jadi Nabi merintahkan sholat, beliau juga sholat. Nabi merintahkan untuk mentauhidkan Allah, beliau terlebih dahulu sudah mentauhidkan Allah. Bukan hanya omongan doang bahasa orang. Jadi betul-betul Nabi SAW mempraktikkan apa yang beliau perintahkan untuk orang lain. Nah, kalau kita lihat wahyu yang pertama dengan wahyu kedua, disinilah kita dapatkan perbedaan antara Nabi dengan Rasul yang telah kita bahas. Yang telah kita bahas kemarin. Ada yang masih ingat apa perbedaan antara Nabi dan Rasul? Kemarin kita sudah bahas. Perbedaan antara Nabi dan Rasul. Memang banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama, kita akui itu. Namun secara umum perbedaan Nabi dan Rasul, dan ini dikatakan juga oleh Syekh Shalih As-Sindi, begitu juga dengan ulama tauhid atau akidah yang lainnya, antara perbedaannya adalah bahwasanya Nabi itu adalah orang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, tapi tidak diperintahkan untuk disampaikan kepada orang lain. Jadi fokus wahyu yang turun itu untuk dirinya, untuk beribadah atau ta'abbud, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak didakwakan, engkau harus begini, engkau harus begini. Kalaupun didakwakan hanya secara umum saja, tapi bukan berarti mengajak orang untuk pindah daripada agama Rasul sebelumnya, kemudian masuk kepada agamanya. Enggak. Kita bahas contohnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir, Nabi Yusha, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Punya syariat sendiri, kemudian Nabi Isa adalah seorang Rasul, punya syariat sendiri, punya agama sendiri. Nabi Yahya juga seorang Nabi, punya wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau. Ala kulli hal, itu secara umum dikatakan, sekali lagi, Nabi itu adalah seorang yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu wahyu ataupun suatu syariat, namun tidak diperintahkan untuk disebarkan. Hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengkhususkan dirinya dengan hal tersebut. Adapun Rasul itu diberikan wahyu. Kemudian diperintahkan lagi untuk menyampaikan wahyu tersebut. Seperti Nabi Muhammad SAW mendakwakan agama tauhid. Beliau diberikan wahyu tentang agama Islam ini, agama tauhid. Setelah itu apa? Diperintahkan qum fa'anzir, sebarkan, berilah peringatan. Jadi disebarkan agamanya, disebarkan syariatnya. Maka kalau kita lihat wahyu pertama, kita katakan kemarin, wahyu pertama itu menandakan Nabi atau Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang Nabi, belum menjadi seorang Rasul. Wahyu yang kedua, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Jadilah beliau Nabi dan Rasul. Harus dibedakan, tidak semua Nabi adalah Rasul. Akan tetapi ketika seorang Rasul, pasti dia adalah seorang Nabi. Ini kaidahnya. Semua Rasul pasti Nabi, tapi tidak semua Nabi adalah Rasul. Ini kaidahnya ya. Maka sekali lagi ana ulang, wahyu pertama ini adalah beliau diangkat menjadi Nabi. Wahyu kedua, beliau diangkat menjadi seorang Rasul. Kalau kita lihat
kita mengatakan tadi seorang nabi tidak diwajibkan untuk menyebarkan agamanya. Kita lihat ayat wahyu pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha menciptakan. Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang paling mulia. Yang keempat, yang mengajarkan manusia dengan pena. Yang kelima, ayat kelima adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan manusia dari apa yang tidak diketahuinya. Adakah di situ perintah untuk menyampaikan agama ini, menyampaikan pengetahuan di sini? Enggak ada. Tapi fokus mengamalkan, baca, kemudian tulis. Fokus agungkan Tuhan, mentauhidkan Tuhan. Ini untuk siapa? Diri sendiri. Tapi yang kedua beda. Yang kedua beda. Sudah kita jelaskan tadi artinya. Begitu juga dengan penjelasan secara singkat. Yang kedua, dua taklif. Yang pertama untuk mengamalkan syariat, yang kedua untuk menyebarkan, sehingga beliau menjadi seorang nabi dan rasul. Allah taala a'lam bishawab. Masih ada waktu ya. Kita buka pertanyaan sedikit. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan sebelum datangnya waktu Isya. Bagaimana cara membantah tentang ayah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di neraka, ayah dan ibu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di neraka? Antum jangan jawab. Pertama, antum jangan jawab, tapi tanya balik. Apa pertanyaannya? Tanyanya secara halus. Bagaimana pendapat antum? Mereka kan pasti mengatakan ayah dan ibu Rasulullah di surga. Tapi dalilnya menjelaskan Rasulullah yang mengatakan ayah dan ibunya di neraka. Kalau antum jawab, antum akan diserang dengan pertanyaan, disebut Wahabi dan lain sebagainya. Maka kita harus cerdas menjawabnya. Pertama, antum katakan, bagaimana pandangan antum dengan orang yang sudah ada agama tauhid, tapi dia tidak mentauhidkan Allah. Kalau dia meninggal, masuk surga atau neraka? Pasti jawabannya masuk neraka. Lantas apa hubungannya dengan itu seorang nasab? Nasab atau ayah Rasul dengan ibunya. Walaupun hubungan nasab, ketika di akhirat ikhwati fillah, tidak ada lagi hubungan nasab. Fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun, kata Allah. Kalau sudah ditiupkan sangkakala, kata Allah Subhanahu wa taala, sudah terjadi hari kiamat. Fala ansaba bainahum, enggak ada lagi hubungan saudara, enggak ada. Ibu, bapak itu enggak ada hubungannya. Semua manusia dikembalikan ke hubungan ke hukum asalnya. Mereka seorang diri. Enggak ada lagi ini bapak saya, ini ibu saya, ini adik saya, ini kakak saya. Intinya mereka bertanggung jawab atas amalan mereka sendiri. Jadi kita berbicara tentang agama tidak boleh dengan logika. Ini yang kedua, kita berbicara tentang agama tidak boleh dengan logika. Sekarang mungkin kita berkasih sayang. Kalau ibu kita sakit, bapak kita sakit, mungkin kita akan merasakan kesedihan. Di akhirat tidak demikian. Bahkan Allah mengatakan yauma yafirul mar'u min akhihi. Ini kita hafal semua. Pada hari itu seorang lari dari saudaranya. Karena apa? Sudah nggak ada lagi hubungan aku kakakmu, aku adikmu, aku anakmu, aku suamimu. Nggak ada lagi. Semua hubungan murni. Dikembalikan ciptaan kita, penciptaan kita atau tubuh kita seperti penciptaan pertama. Nabi Adam 60 hasta, kurang lebih kita akan dikembalikan sekitar 25 meteran. Sekitar 25 meter tubuh kita di hari kiamat nanti. Kemudian perempuan sekitar 18 atau 19 ya.
Maka semuanya enggak ada mentang-mentang bapak akan tinggi misalkan, anaknya pendek, enggak. Karena hubungan nasab sudah tidak ada. Karena ini adalah tempat ujian. Ini adalah tempat ujian. Maka kemudian yang ketiga adalah ketika seorang meninggal. Ketika seorang meninggal, apakah meninggal dalam keadaan kesyirikan? Apakah bisa untuk kita doakan? Enggak bisa. Antum tanyakan begitu. Bisa enggak kita doakan bapak kita yang meninggal dalam kesyirikan? Ya Allah ampunilah dia, misalkan. Enggak bisa. Antum tanya, ada enggak satu ayat ataupun satu hadis yang mengatakan Nabi SAW pernah mendoakan orang tuanya? Enggak ada. Bahkan Nabi menjelaskan, aku minta izin kepada Allah untuk mendoakan atau untuk istighfar untuk kedua orang tuaku, maka Allah melarangku. Kenapa? Karena meninggal dalam kesyirikan. Maka aku minta izin lagi untuk hanya sekedar melihat kuburannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kalau hanya sekedar melihat kuburannya saja. Nah, maka jangan antum jawab di neraka. Enggak. Biarkan mereka berpikir saja. Ya, berpikir saja. Kalau antum ditanya di mana tempatnya? Enggak usah. Kita akan dituduh yang tidak-tidak, tapi berikan pertanyaan tersebut kepada mereka. Insya Allah mereka akan ketemu sendiri jawabannya. Ini secara ilmiah. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Anda mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.